Dulu, hidup saya rasanya sering banget berantakan. Ada aja perasaan aneh yang bikin gak nyaman. Tapi, semua itu mulai berubah pas saya kenal sama filosofi stoikisme. Pelan-pelan, ajaran-ajarannya meresap ke dalam hidup saya dan membawa perubahan besar yang gak pernah saya bayangkan sebelumnya. Kalau menurut kamu video ini ada gunanya, jangan lupa kasih jempol atau super thanks ya. Oke, sudah siap? Yuk kita mulai. 1. Fokus pada apa yang bisa dikontrol, ikhlaskan sisanya. Pelajaran pertama yang paling mengubah hidup saya adalah ini. Saya ingat banget, bertahun-tahun saya sering stres gara-gara hal-hal di luar kuasa saya. Mulai dari masalah kerjaan, hubungan sama orang, sampai hal sepele kayak cuaca. Pokoknya kalau ada yang nggak sesuai kemauan, saya langsung pusing sendiri. Contohnya, suatu hari saya terjebak macet parah karena hujan deras padahal ada rapat penting di kantor. Dulu, saya pasti sudah panik, marah-marah sendiri di mobil, dan menyalahkan keadaan. Tapi, setelah belajar stoik, saya sadar satu hal penting. Saya nggak bisa menghentikan hujan atau menghilangkan macet. Yang bisa saya kendalikan cuma reaksi saya. Akhirnya, saya tarik napas, mencoba tenang, lalu mengirim pesan ke rekan kerja, bilang kalau saya akan terlambat. Begitu saya bisa melepaskan hal-hal yang nggak bisa saya kontrol, beban di pundak rasanya langsung terangkat. Hidup jadi jauh lebih enteng. 2. Sadari perasaan, jangan langsung reaktif. Dulu saya sering banget bereaksi otomatis. Kalau ada yang bikin kesal, saya langsung marah. Kalau ada yang bikin sedih, saya langsung murung. Stoikisme ngajarin saya untuk memberi jeda. Jangan langsung meledak kalau ada pemicunya. Misalnya waktu terjebak macet tadi, fansi lama saya pasti udah ngomel-ngomel nggak jelas, klakson kena sini, dan bikin suasana hati makin keruh. Tapi sekarang, saya mencoba berhenti sejenak. Tarik napas dalam-dalam, lalu bertanya pada diri sendiri, kenapa sih saya emosi begini? Saya sadar yang menjadi masalah sebenarnya bukan macetnya, tapi reaksi panik saya terhadap macet itu. Dengan menyadari ini, saya bisa memilih untuk tetap tenang. Intinya, kita punya kuasa penuh atas pikiran kita, jadi kita nggak harus jadi budak dari emosi kita sendiri. 3. Jangan terlalu pusing dengan omongan orang. Jujur, dulu saya ini orangnya gampang banget baperan. Dikritik sedikit aja suasana hati bisa hancur seharian. Saya merasa harga diri saya bergantung pada penilaian orang lain. Para filsuf stoik mengingatkan kita itu nggak bisa mengendalikan apa yang orang lain pikirkan atau katakan tentang kita. Itu sepenuhnya di luar kendali kita. Yang bisa kita kontrol hanya bagaimana kita menanggapi omongan mereka. Sejak itu, saya belajar memilah. Kalau ada kritik yang membangun, saya akan terima sebagai bahan untuk jadi lebih baik. Tapi kalau kritiknya cuma nyinyiran gak jelas atau menjatuhkan, saya belajar untuk tidak memasukkannya ke dalam hati. Pengalaman ini membuat saya jauh lebih kuat secara emosional dan tidak lagi butuh pengakuan orang lain untuk merasa berharga. 4. Ingat, waktu kita di dunia ini terbatas. Ada sebuah kejadian yang membuat saya merenung. Kehilangan seseorang yang dekat. Kejadian itu menyadarkan saya betapa singkatnya hidup ini. Dan kita seringkali menjalaninya seolah-olah kita punya waktu tak terbatas. Saya sadar, saya sudah menunda banyak hal penting. Menunda mengungkapkan perasaan, menunda mengejar mimpi, bahkan menunda meluangkan waktu untuk orang-orang tersayang. Saya selalu berpikir, gampang, besok kan masih ada waktu. Ternyata, besok itu tidak pernah dijamin datang. Pelajaran ini membuat saya lebih menghargai hari ini dan berhenti menyanyiakan waktu untuk hal-hal yang tidak penting. 5. Anggap perintangan sebagai peluang untuk tumbuh. Dulu, setiap kali menghadapi kegagalan atau masalah berat, saya langsung merasa putus asa. Rasanya seperti dunia mau runtuh. Stoikisme mengajarkan saya untuk mengubah cara pandang. Setiap tantangan itu sebenarnya adalah kesempatan untuk belajar, berlatih, dan menjadi lebih kuat. Sekarang, ketika saya menghadapi situasi sulit, saya tidak lagi melihatnya dengan perasaan marah atau kalah. Sebaliknya, saya mencoba menerimanya dan mencari pelajaran apa yang bisa saya ambil. Hidup jadi lebih ringan karena saya tidak lagi berjuang melawan kenyataan, melainkan menyambutnya dengan hati yang terbuka. 6. Hiduplah dengan berpegang pada kebaikan. Dulu, tujuan hidup saya adalah mencari pengakuan, biar kelihatan hebat di mata orang lain, punya jabatan, atau dapat pujian. Tapi anehnya, semakin banyak pencapaian itu saya tetap merasa ada yang kosong. Lalu saya belajar bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam, yaitu dengan hidup berpegang pada nilai-nilai kebaikan atau kebajikan, seperti menjadi bijaksana, adil, berani, dan bisa menahan diri. Fokus saya pun bergeser. Saya tidak lagi sibuk mengejar pujian, tapi fokus untuk menjadi orang yang lebih baik setiap harinya. Ternyata, ketenangan batin dan kebahagiaan sejati justru datang dengan sendirinya saat kita hidup dengan prinsip yang benar. 7. Temukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Pelajaran terakhir yang sangat penting, kita sering mencari kebahagiaan di tempat yang salah.
Kita pikir bahagia itu ada pada pencapaian, status sosial, atau memiliki banyak barang. Stoikisme menyadarkan saya bahwa kebahagiaan sejati itu sederhana dan sudah ada di dalam diri kita. Kuncinya adalah bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini. Saya mulai menikmati hal-hal kecil, secangkir kopi di pagi hari, obrolan hangat dengan teman, atau sekedar bisa membaca buku dengan tenang. Ketika saya berhenti mengejar status dan barang-barang mewah, hidup saya justru terasa lebih ringan, bebas, dan jauh lebih bermakna.